semuanya, selamat datang di Portobello Kingdom. Hari ini kita akan bersukacita bersama-sama. Let's go. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Perkenalkan warga Portobello Kingdom, Handy Bello, Stumpy Bello, Clumsy Bello, ada Gembul dan Smarty Bello. Dan kami semua warga Portobello Kingdom. Semua yang bersuka cita akan sama-sama kita menari dan melompat. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Melompat ke kanan ke kiri, menari dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang semua di Portobello Kingdom, tempat penuh tawa dan sukacita. Selamat datang semua di Portobello Kingdom. Selamat datang teman-teman semuanya. Halo teman-teman Joel Kid. Hari ini aku berada di lapangan olahraga Portobello Kingdom. Nah, itu si Gembul datang. Halo Stumpy, hari ini kamu makan apa? Gembul, kamu itu loh yang dipikirkan kok hanya makan melulu. Ingat, kita ini sedang di lapangan olahraga. Itu si Handy dan si Smarty datang. Hai Handy dan Smarty. Hai juga. Yuk, sekarang kita olahraga dengan menggerak-gerakkan badan supaya tubuh kita sehat. Ayo. Teman-teman, kita menggerakkan badan sambil memuji Tuhan ya. kesukaanku.
badanmu. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menaik buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Memuji Tuhan kesukaanku. Memuji Tuhan kesukaanku. Asik juga ya berolahraga sambil memuji Tuhan. Iya, asyik. Dengarkan ada pengumuman itu loh. Pengumuman, sebentar lagi akan diadakan lomba lari berpasangan. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Orang pertama dari garis start membawa tongkat sambil berlari ke orang kedua. Orang kedua membawa tongkat sambil berlari ke garis finish. Siapa yang cepat masuk garis finish akan mendapat hadiah. Yuk kita ikut lomba itu supaya kita mendapat hadiah. Setuju. Yuk kita daftar ke panitia sekarang. Let's go. Sambil memuji Tuhan yuk. Ayo. Mari semua adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan.
teman-teman. Setiap kelompok hanya 2 orang. Aku berlari dengan siapa ya? Aku. No. Tidak, Gembul. Aku akan berlari dengan... Aku ya. Tidak, Hendy. Ya. Hari ini aku akan berlari dengan Stampy, si olahragawan kita. Supaya aku dan Stampy memenangkan perlombaan ini dan mendapatkan hadiah. Setuju, Smarty. Kita pasti pulang dengan membawa hadiah. Bukankah lariku cepat? Hush. Hendy, kita berdoa dulu yuk. Kita minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan sertai dalam perlombaan lari hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus sertai aku dan Gembul yang akan mengikuti lomba lari ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya akan mengandalkan Tuhan saja. Amin. Peraturan lomba. Setelah terdengar suara aba-aba, orang pertama silakanlah lari ke orang kedua sambil memberikan tongkatnya. Dan orang kedua akan berlari sampai ke garis finish. Hitungan ketiga, silakanlah berlari. Asyik, aku lari paling cepat dibandingkan dengan yang lain. Stampy, cepat terima tongkatnya. Yes, Mati. Aku siap menerima. Aku akan lari dengan cepat melebihi yang lain. Gembul, ini tongkatnya. Ayo lari dengan cepat. Hendy, aku tidak bisa lari dengan cepat. Bersama dengan Tuhan, kamu bisa sampai garis finish. Aduh, kakiku sakit. Stampy, kamu kenapa? Kakiku tidak bisa digerakkan. Sakitnya, aduh. Ayo dipaksa lari. Itu tinggal sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa sampai ke finish. Pemenang lomba lari berpasangan ini dimenangkan oleh Hendy dan Gembul. Hore! Hendy dan Gembul, kamu hebat. Kamu bisa jadi juara. Terima kasih Mose. Ini semua berkat Tuhan. Smarty dan Stampy, mengapa kamu sedih? Kami kalah dalam perlombaan lari ini. Padahal kami sudah yakin kalau kami akan menjadi pemenangnya. Tapi ternyata sebelum masuk garis finish, kakiku tidak bisa digerakkan. Oh gitu ceritanya. Yuk sekarang kita dengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Andalanku. Semoga bermanfaat buat kalian. Shalom adik-adik. Nah, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Evo. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru lagi adik-adik. Kalau bulan kemarin nih, mulai dari minggu kemarin ya, kita sudah sama-sama menyelesaikan seri doa Bapa Kami. Siapa yang masih hafal doa Bapa Kami? Wah, semuanya masih hafal ya. Luar biasa. Semuanya masih hafal doa Bapa Kami dan di rumah masih ya berdoa pakai doa Bapa Kami? Oke, masih. Hari ini kita mau belajar tentang seri yang baru lagi. Yaitu tentang apa? Judul serinya, temanya, yaitu adalah From Zero to Hero. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya tema kita kali ini. Dan untuk judul kita hari ini, semuanya pasti sudah pada tahu kan? Kan ada di tulisannya di bawah ini. Judulnya adalah Tuhan Andalanku. Tuhan andalannya Kak Evo loh. Tuhan adalah andalan kita semua. Sebelum kita masuk lagi, kita belajar lebih lagi, kita sama-sama baca ayatnya dulu ya. Semuanya sekarang siapkan Alkitabnya dan di bawah sini juga ada di Yeremia 17 ayat 5. Dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan di ayat 5, di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan juga terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di ayat ini, apa sih yang Tuhan mau adik-adik? Yang Tuhan mau adalah bahwa kita nih, Kak Evo dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama mengandalkan
Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan manusia, dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar ya dari salah satu tokoh Alkitab. Depannya A. Siapa? Wah, bener banget, langsung bisa nebak. Abraham. Abraham ini adik-adik, suatu hari Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak sekali dan keturunannya itu besar adik-adik. Keturunannya dikatakan seperti bintang-bintang di langit. Ada yang pernah lihat bintang di langit? Pernah? Banyak apa sedikit? Apa? Sedikit. Mungkin itu bintangnya ketutupan awan adik-adik. Tapi kalau tidak ada awan yang menutupi, bintang di langit itu sangat banyak sekali adik-adik. Bahkan tidak bisa dihitung adik-adik. Nah, hari itu Tuhan berjanji bahwa keturunannya Abraham akan sebanyak itu. Tapi adik-adik, istri Abraham yang bernama Sarai ini tidak percaya adik-adik. Karena istrinya Abraham itu tidak bisa mengandung adik-adik. Dan hari itu keluarlah sebuah inisiatifnya dari Sarai adik-adik. Nah, gimana ya? Aku mengambil hambaku aja deh. Lalu Sarai mengambil hambanya yang bernama Hagar. Lalu Hagar ini singkat cerita menikah dengan Abraham. Lalu mendapatkan anak yang bernama Ismail adik-adik. Hari itu Tuhan berkenan enggak kepada Ismail? Oh, tidak adik-adik. Karena hari itu yang Tuhan mau adalah anak dari Sarai itu sendiri. Nah, lalu saat umur 99 tahun, Abraham berumur 99 tahun. Mungkin udah kakek-kakek ya adik-adik kalau umur 99 tahun. Itu sudah tua. Hari itu Tuhan menemui Abraham lagi. Dan menampakkan diri kepada Abraham. Dan memberi janji lagi kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan sangat besar. Dan dari keturunannya akan terlahir raja-raja dikatakan di Alkitab. Dan hari itu Sarai masih tidak percaya adik-adik. Dan akhirnya waktu itu Abram dan Sarai ini diganti namanya adik-adik. Dari tadinya Abram menjadi Abraham. Lalu yang tadi namanya Sarai jadi Sarah. Hari itu namanya sampai diganti adik-adik. Tapi hari itu setelah Tuhan menampakkan diri lagi, Sarah ini tertawa dan tidak percaya adik-adik. Dikatakan di ayat 18, Sarah ini tidak percaya adik-adik. Namun saat itu Tuhan menegur Sarah dan mengatakan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Benar gak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Benar banget adik. Dan akhirnya singkat cerita saat Abraham berumur 100 tahun, waktu umur 99 tahun, Tuhan berkata bahwa tahun depan Abraham akan mempunyai anak. Dan tepat 1 tahun, 99 tahun tambah 1 tahun berarti 100 tahun. Tepat di umur Abraham yang ke-100 tahun, Abraham memiliki anak dari Sarah yang bernama siapa? Kalian semua tahu? Benar banget, namanya adalah Ishak adik-adik. Hari itu Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah adik-adik. Waktu itu akhirnya Ishak lahir, senang enggak Abraham? Senang banget adik-adik, karena hari itu akhirnya Tuhan menepati janjinya adik-adik. Sama seperti dalam hidup setiap kita adik-adik. Kadang kita sama-sama mencari inisiatif sendiri. Kadang kita sama-sama berpikir sendiri, menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah kita ini mengandalkan pribadinya Tuhan adik-adik. Yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan pribadi Tuhan apapun yang kita lalui dan apapun yang kita lakukan. Kak Evo punya satu cerita lagi dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kak Evo juga mengagumi salah satu tokoh Alkitab ini. Namanya adalah Daud adik-adik. Hari itu kalian masih ingat semua cerita waktu Daud melawan Goliat. Daud ini kecil dan Goliat ini tinggi banget. Sama Kak Evo nih tingginya. Jelas tinggian Goliat. Mungkin diperkirakan Goliat ini tingginya 2 kalinya Kak Evo ya adik-adik. Kalau Kak Evo aja sudah setinggi ini, Goliat berarti wah jauh lebih tinggi lagi adik-adik. Nah, hari itu waktu Daud lawan Goliat rasanya mustahil adik-adik.
sepertinya mungkin kalah lah, harusnya sesuai dengan pemikiran manusia adik-adik. Daud itu kalah lawan Goliat karena Goliat itu badannya besar dan Daud sangat kecil. Tapi hari itu karena Tuhan yang menjadi andalannya Daud, Tuhan yang menjadi jagoannya Daud, hari itu Daud datang membawa nama Tuhan semesta alam. Dan apa yang terjadi adik-adik? Hari itu Goliat dikalahkan oleh Daud adik-adik. Suatu hal yang mustahil sepertinya adik-adik. Hari itu sepertinya mustahil, sepertinya tidak mungkin. Namun Daud mampu mengalahkan Goliat. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa dalam setiap hidup kita, apapun yang kita lakukan, wah kak, sepertinya mustahil nih. Aku ulangan matematika, aku udah belajar sekuat tenaga kak. Aku udah belajar malam, aku sudah belajar habis-habisan kak. Tapi aku tetap gak mudeng kak. Sepertinya hari itu mustahil adik-adik. Sepertinya kalian melihat sebuah masalah, kak, aku punya masalah kak. Sepertinya mustahil sekali kak. Tapi adik-adik, yang Tuhan mau adalah apa? Yang Tuhan mau adalah kita semua, Kak Evo dan juga adik-adik semua di rumah, kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Karena di Yeremia 17 ayat 5 tadi dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar di doa Bapa kami ada dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya apa? Artinya di dalam hidup setiap kita harus mengandalkan Tuhan. Kapan? Setiap hari, bahkan setiap waktu adik-adik. Kalau hari ini kalian mungkin lagi ke gereja, kalian mau berangkat ke gereja, sebelum kalian melakukan apapun, kalian selalu andalkanlah Tuhan. Setiap kali kalian bangun tidur, kalian mau berangkat ke sekolah, kalian berdoa. Setiap kali mau makan, setiap kali mau apapun yang kalian lakukan. Bahkan sekalipun saat kalian menghadapi ujian-ujian, kalian menghadapi ulangan, buat kalian yang kelas 6 sebentar lagi akan menghadapi ujian praktek mungkin atau ujian kenaikan kelas, kalian andalkanlah Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan adik-adik. Karena Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang sungguh besar buat hidup kita adik-adik. Dan dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau misal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kenapa tidak kita mengandalkan Tuhan aja? Betul bukan? Kita sebagai manusia harus mengandalkan Tuhan setiap waktu. Nah, hari ini kita belajar sama-sama untuk terus mengandalkan Tuhan ya. Apapun kondisi kita, mau dalam keadaan senang, sedih, keadaan apapun itu adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil, tapi bagi Tuhan, ingat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Hari itu pernah Kak Evo mendengar sebuah kata-kata, kalau Tuhan kasih koma dalam hidup kita, jangan pernah kita kasih titik dalam hidup kita. Artinya kalau Tuhan masih mau terus berjalan bersama kita, jangan pernah kalian semua berhenti adik-adik. Kalau hari ini kalian merasa semuanya tidak mungkin, semuanya mustahil, ingat ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kalian, yang Tuhan yang selalu mau untuk menjadi andalan kalian. Hari ini tetap menjadi anak-anak yang mau mengandalkan Tuhan setiap waktu ya. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa adik-adik. Biar mulai hari ini kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar mulai hari ini setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Joel Kids Tuhan, semuanya hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena bagi Engkau Tuhan, harapan itu sungguh ada Tuhan dan tak akan pernah hilang Tuhan.
Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar jadilah seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Karena kami percaya rencana-Mu itu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, jangan lupa ya untuk terus mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Karena Tuhan adalah andalanku. Bye-bye, God bless you. Mose, ternyata kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita jadi terkutuk, tidak diberkati oleh Tuhan. Iya betul Smarty. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan? Iya, kalau gitu aku mau minta ampun kepada Tuhan. Aku juga mau minta ampun. Sekarang mari kita berdoa. Yuk teman-teman, kita bersama mari berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami mengandalkan kekuatan manusia. Kita ingin mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan Yesus, karena jika kita mengandalkan kekuatan-Mu, kita bisa menang di seluruh apapun. Tuhan Yesus, kami minta ampun ya Tuhan Yesus, tolong memberi kami ya Tuhan, dan kami akan mengandalkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, Amin. Dadah. Smarty, setelah berdoa, kok aku rasanya tidak sedih lagi ya? Iya, karena kita sudah minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Dan sekarang, yuk lihat Profesor Alkitab sedang melakukan apa ya? Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Profesor Alkitab. Profesor mau sekali lagi ingatkan kita bahwa segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi manusia, segala sesuatu yang mungkin susah untuk kita bisa selesaikan, tetapi asal kita undang Tuhan Yesus untuk berperkara di dalamnya, untuk ikut campur di dalamnya, maka segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Nah, sama seperti Profesor sekarang bawa ada sebuah cincin dan sebuah rantai. Nah, rantai ini Profesor sudah ikat menjadi sebuah lingkaran yang utuh, tidak terpisahkan. Sekarang Profesor mau coba tantang kita semua, yaitu apa? Bagaimana caranya tanpa membuka rantai yang utuh tadi ini, kita bisa kaitkan cincin ini ke rantai. Kita coba ya, apakah dengan dilempar? Bisakah? Wah, gagal. Apakah mungkin dengan cara apa ya adik-adik ya, kira-kira dengan cara apa lagi? Dilempar ke atas? Nggak bisa. Lalu gimana caranya? Apakah hal yang kelihatannya mustahil seperti ini bisa terjadi? Bahwa cincin ini bisa menjadi satu dengan rantai? Kita coba ya, tetapi kita coba dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Kita minta bantuan dari Tuhan Yesus. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita untuk berperkara, untuk beracara dalam hidup kita, yaitu memberikan mujizatnya. Oke, kita doa ya, biar Tuhan Yesus, Tuhan tolongin aku di dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin mustahil, tetapi aku percaya saat Engkau di dalamku dan aku undang Kau untuk beracara dalam hidupku, maka yang mustahil itu menjadi mungkin. Nah, kita harus coba sekali lagi, kita doa dengan sungguh-sungguh. Kita berkata, Tuhan tolong aku, biar segala yang katanya orang itu mustahil, tetapi kita bisa lakukan. Saat kita doa dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita coba sama-sama ya. Nah, kita berkata, saat kita andalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan kita jalan keluar. Hal yang kelihatannya mustahil, tetapi sekarang cincin ini sudah menjadi satu dengan kalung, tanpa kita perlu membuka kalungnya. Oleh sebab itu, sekali lagi adik-adik, Profesor ingatkan, selalu andalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Bye-bye. Wow, hebat sekali ya yang dilakukan Profesor Alkitab. Aku juga mau seperti itu. Nah, biar kita tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia, kita hafalkan ayat hafalannya ya. Teman-teman,
Jangan seperti aku dan Stampy ya, yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena di Yeremia 17 ayat 5 tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Teman-teman Joel Kids, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, janganlah mengandalkan manusia atau kekuatan diri sendiri, tetapi Andalkanlah Tuhan. Shalom adik-adik Joel Kids. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama kakak Jena dan kak Fania. Hari ini kita mau seru-seruan nih bareng adik-adik Joel Kids. Kita mau main tiktak tuh. Mana suaranya nih? Tapi sebelum kita main tiktak tuh, kita mau main botol flip. Ya, sebelum main kita harus muter botol dulu ya guys, baru bisa main tiktak tuh. Yuk, langsung go mainnya. 1, 2, 3, yuk let's go main. Ayo mulai. Ayo let's go. Semangat, semangat. Aduh, semangat, semangat. Lanjut. Ayo cepat. Ayo cepat. Dua lagi. Semangat. Ayo cepat. Dua lagi dong. Semangat. Ayo cepat. Satu lagi. Lama merah satu lagi guys. Yuk, masih 3 dulu. Bisa. Ganti. Semangat. Tinggal satu lagi untuk kelompok merah. Kelompok merah. Yuk, semangat. Cepat. Wah, ayo kelompok merah. Ya, kelompok merah menang di ronde pertama. Kita lanjut ke ronde kedua. Satu, dua, tiga, ya lanjut kelompok merah yuk. Ngejar poin untuk ronde kedua. Lanjut. Waduh. Ya. Ayo, langsung. Kurang dua, langsung lanjut. Dan kalah lagi sama yang merah, ayo. Yuk, bisa. Ayo. Lanjut. Hampir. Ayo, tim. 2 lagi. Kelompok biru. Ayo, cepet. Wah, ayo. 3 lagi bisa nih, kelompok biru nih. Ayo. No, God! No, God, please, no! Lanjut. Waduh, ayo. Waduh, gimana nih? Ya, bisa ya. Oke. Ronde kedua dimenangkan oleh kelompok merah. Oke guys, kita lanjut ke ronde ketiga. Aku gak bisa. 1, 2, 3. Yuk, kelompok merah. Kelompok biru semangat yuk. Bisa. Ya, lanjut yuk, bisa yuk. Yuk, menang lagi yuk. 2 lagi untuk kelompok merah. 1 lagi. Wow, keren banget. Ya, lanjut yuk, bisa yuk kelompok biru, kelompok merah yuk. Wah, ayo cepet ayo. Bisa. Ayo. Ngejar, ayo. Lanjut. Bisa yuk. Kelompok biru, kelompok merah. Wah, ayo. Go. Ayo. Go, kelompok merah, go. Yuk, jangan gitu. Ayo. Wah. Yuk. Kelompok biru, semangat kelompok biru yuk. Ayo. Merah. Ayo. Ayo. Bisa merah. Yeay. Ronde ketiga dimenangkan oleh kelompok merah lagi guys. Waduh. Oke, maaf kesalahan teknis. Ternyata yang menang kelompok biru. Jadi tim merah dapat 2 poin, tim biru 1 poin. Berarti pemenangnya adalah tim merah. Selamat ya untuk kelompok merah.
adik-adik Joel Kids. Gimana nih tentang game TikTok tadi? Pasti singkat banget ya pertandingannya. Yaitu kita dari kelompok tim biru dan tim merah. Dan pemenangnya adalah tim merah. Nah, di firman ini kita dapat belajar tentang keputusan. Kita dapat belajar mengambil keputusan yang tepat. Nah, kalau kita mau mengambil keputusan yang tepat, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo ini ada 2 ibu yang datang ke Raja Salomo dan 1 anak. Mereka itu merebut 1 anak. Dan Raja Salomo itu karena tidak tahu, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, akhirnya Raja Salomo pun tahu tentang ibunya itu dan akhirnya memberikan anak itu kepada ibu yang tepat. Nah, kita akan membuka Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksanakan. Nah, sekian dari Kak Fania. Bye-bye, see you guys.